Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Febrianata dari kelas Manajemen Dakwah semester 1 kelas 1B. Di sini saya akan menjawab beberapa soal dari tugas ilmu komunikasi. Yang pertama itu ada komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, maka komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti itu disebut komunikasi nonverbal. Bahasa nonverbal ini memiliki fungsi dan jenis-jenisnya, termasuk bahasa tubuh. Di sini akan saya coba menjelaskan tentang pertanyaan nomor 1. Oke, langsung aja ke nomor 1 ya. Oke, komunikasi nonverbal dapat menjalankan sejumlah komunikasi penting. Mengidentifikasi 6 fungsi utama bahasa nonverbal seperti berikut. Yang pertama itu ada untuk menekankan komunikasi nonverbal digunakan untuk menonjolkan atau menekankan beberapa bagian dari pesan verbal. Yang kedua ada untuk melengkapi komunikasi nonverbal digunakan untuk memperkuat warna atau sikap yang umumnya dikomunikasikan pada pesan verbal. Dan yang ketiga ada untuk menunjukkan kontradiksi pesan verbal dapat bertentangan dengan gerakan nonverbal. Sebagai contoh, Anda dapat menyilangkan jari Anda atau mengedipkan mata. Yang keempat ada untuk mengatur gerak-gerik nonverbal dapat menunjukkan atau mengisarkan keinginan untuk mengatur arus verbal. Yang kelima ada untuk mengulangi, misalnya menyertai pernyataan verbal dengan mengangkat alis seperti ini. Yang keenam untuk menggantikan, misalnya mengatakan oke dengan tangan tanpa berkata apa-apa, yang dapat digantikan dengan mengangkat kepala atau untuk mengatakan iya, seperti contohnya kayak atau mungkin itu yang bahasa nonverbal yang bisa saya jelaskan sedikit tentang soalan pertama. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 2, yaitu tentang komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap pada orang lain yang bisa terlihat dalam proses komunikasi. Coba jelaskan. Oke. Tujuannya itu tujuannya satu dari komunikasi efektif sebenarnya adalah memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi informasi dan penerima informasi, sehingga bahasa yang digunakan oleh pemberi informasi lebih jelas dan lengkap. Terus yang kedua ada agar pengiriman informasi dan umpan balik feedback dapat seimbang sehingga tidak terjadi monoton. Selain itu, komunikasi efektif dapat melatih penggunaan bahasa nonverbal secara baik. Oke, sekarang yang nomor 3, saya akan mencoba menjelaskan tentang pengertian dan bentuk komunikasi transendental, yaitu tentang komunikasi merupakan proses penciptaan makna antara dua orang atau lebih dengan menggunakan simbol-simbol atau tanda-tanda. Kita sering mendengar bentuk komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi politik, dan komunikasi massa. Namun komunikasi transendental tidak begitu sering dibahas. Komunikasi transendental sendiri berarti komunikasi antara manusia dengan Tuhannya dan masuk ke dalam bidang agama. Partisipan dalam komunikasi transendental adalah manusia dengan Tuhannya. Namun pembahasannya sedikit dalam disiplin ilmu komunikasi. Padahal ini lebih penting dari bentuk komunikasinya lainnya. Walaupun bentuk komunikasi transendental tidak bisa diamati secara empiris, tetapi dapat mempengaruhi nasib baik di dunia maupun akhirat. Terus yang keempat, saya akan menjelaskan tentang komunikasi kelompok. Jelaskan fungsi proses komunikasinya. Komunikasi kelompok terdiri dari siapa saja.
Sini akan coba menjelaskan sedikit semampu saya, sebisa saya. Terima kasih. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil, seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Adapun fungsi-fungsi tersebut yaitu ada terbagi menjadi 5 fungsi. Yang pertama, ada fungsi pertama adalah menjalin hubungan sosial, dalam artian bagaimana kelompok tersebut dapat membentuk dan memelihara hubungan antara para anggotanya. Terus yang kedua ada pendidikan yang mana mempunyai makna bagaimana sebuah kelompok, baik secara formal maupun informal, berinteraksi untuk saling bertukar pengetahuan. Diskusi sih kayaknya. Terus yang ketiga ada fungsi persuasi. Dalam fungsi ini, seorang anggota berusaha mempersuasikan anggota kelompoknya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Terus yang keempat ada fungsi pemecah masalahan dan pembuatan keputusan. Di sini kelompok berguna untuk mencari solusi dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh anggotanya, serta mencari alternatif untuk menyelesaikannya. Dan kelima ada fungsi terapi. Kelompok terapi memiliki perbedaan dengan kelompok lainnya, karena kelompok terapi tidak memiliki tujuan objek dari kelompok terapi adalah membantu setiap individu mencapai perubahan persoalannya. Terus yang terakhir saya akan membahas tentang komunikasi massa. Komunikasi media membuat dan menyebarkan pesan kepada khalayak banyak. Komunikasi massa mempunyai ciri, fungsi, komponen, dan efek tersendiri. Ciri-cirinya itu ada komunikator dalam komunikasi massa melembaga. Kedua ada komunikasi dalam massa bersifat heterogen. Yang ketiga ada pesannya bersifat umum. Dan keempat, komunikasi berlangsung satu arah. Yang kelima, komunikasi massa menimbulkan keserempakan. Yang keenam ada komunikasi massa mengandalkan peralatan teknis. Dan yang ketujuh ada komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper. Adapun fungsinya, pada umumnya fungsinya komunikasi massa memiliki kaitan yang kuat dengan media massa. Secara khusus, komunikasi massa memiliki 10 macam fungsi sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi informasi, kedua fungsi hiburan, fungsi persuasi, terus ada transmisi budaya, yang kelima ada mendorong interaksi sosial, yang keenam ada pengawasan, 7 korelasi, yang ke-8 pewarisan sosial, 9 melawan kekuasaan represif, yang ke-10 menggugat hubungan trikotomi. Terus ada tentang komponen. Komponen menurut De Velour dan Dennis terdapat 7 komponen komunikasi massa. Di antaranya ada komunikator dalam media massa, ada pesan berarti pesan yang berkaitan dengan konten yang dibuat dari sudut pandang media massa. Yang ketiga ada media. Dalam komunikasi massa, media diartikan sebagai saluran yang bersifat fisik, seperti media cetak atau media elektronik. Terus yang keempat ada komunikan. Komunikan terdiri dari kumpulan individu yang menerima pesan dari media massa. Terus yang kelima ada gatekeeper. Dalam komunikasi massa, gatekeeper berperan untuk menentukan pesan massa yang disampaikan ke komunikan dan mana yang tidak. Terus yang keenam ada gangguan. Ketujuh, timbal balik. Mungkin segitu saya tentang jawaban dari saya, penjelasan dari beberapa pertanyaan tadi. Salah kurangnya harap dimaklumkan. Sekian dari saya, Ali Firmansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.